perintahkan dikerjakan gitu. Ya, sebagaimana ada salah seorang habib ya yang dikenal di Jakarta, Habib Umar bin Hud Al-Attas itu, ya salah seorang jamaah dibilang begitu, ya dolar gitu, dolar apa dolar gitu. Jamaah nggak paham maksudnya apa, ngomong dikit-dikit ngomongnya dolar gitu. Nggak lama krismon, dolar naik. Seandainya tuh saya kerjakan apa kata Habib Umar, jadi orang kaya saya, gitu. Ya dibeli dolar banyak, pas giliran naik tuh kan gede jual. Ya kebanyakan mereka nggak paham apa gitu. Ya, nah itulah makanya ya, orang-orang yang sudah pada tahap thariqah itu mereka nggak perlu banyak-banyak bertanya gitu. Bahkan nggak boleh bertanya. Ya. Dikatakan dalam kitab Fawaidul Muhtarah ya, seorang murid apabila bertanya 5 lan yuflih abada, nggak bakal pernah untung selama-lamanya, nggak bakal pernah sukses. Ya. Tapi kalau di dalam makom kita, makom syariat ya, nanya boleh. Ya, guru, kenapa tadi kok antum sholatnya begini? Boleh. Itu mau nanya silakan. Ya. Lihat guru mungkin sami Allah yang hamid tangannya begini, tanya kenapa tangannya begini gitu. Misalnya gitu. Ya. Di makom syariat itu. Nah heran sekarang kita ya belajar syariat, belajar fikih tapi nggak pernah nanya. Nah berarti itu masalah itu ya. Yang saya senang kemarin itu dari teman-teman berbabu itu, mereka ya kuat ya gitu. Bahkan sebelum pulang aja dicegat dulu. Ustadz mau nanya tentang ulumul Quran katanya gitu. Ya, saya jawab. Lagi nanya. Kata pengurus, udah, guru udah mau pulang, jangan ditahan-tahan tuh gitu. Ya. Nah itu yang terakhir adalah apa? Adalah ilmu hakikat. Nah apa itu ilmu hakikat? Hakikat itu adalah ketika kita mengetahui hakikat daripada segala sesuatu. Ya. Jadi likulli syai'in haqiqah. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Gitu. Sebagaimana yang kita pernah jelaskan di Kuitang dulu, haqiqatus shalah adalah zikrullah. Hakikatnya salat apa? Zikrullah, ingat Allah. Intinya ingat Allah. Dan orang belum bisa menyimpulkan itu sebelum dia itu betul-betul mempelajari syariat dan mengamalkan thariqat. Gitu. Nah, jadi inti daripada salat adalah zikrullah. Sampai dikatakan aqimis sholata li dzikri gitu ya. Nah, ntar kita ketemu tuh hakikat puasa apa, hakikat zakat apa, ya. Contohlah hakikat zakat misalnya. Ya. Orang kan banyak mengerjakan ibadah zakat, dia keluarkan hartanya, ya gitu. Apakah dia sudah mendapatkan hakikat zakat? Nyatanya belum. Gitu. Karena zakat itu asal katanya zaka yuzaki tazkiyah, itu membersihkan. Membersihkan apa? Bukan hanya membersihkan harta, bukan, tapi membersihkan hati dari cinta kepada dunia. Maka orang yang zakat tapi masih cinta sama dunia, maka belum dikatakan zakat. Itu belum nggak dapat hakikatnya. Ya, jadi hakikat sholat zikrullah, hakikat zakat apa? Membersihkan hati dari cinta. Nah sekarang apa hakikatus shaum? Hakikat puasa. Hakikat puasa ya menahan diri dari hawa nafsu. Ya kalau ada orang misalnya puasa cuma mindahin jam makan doang misalnya gitu, ya sah puasanya secara syar'i, tapi nggak mendapatkan hakikat gitu. Ya. Lalu apa hakikatnya haji? Hakikat haji adalah ketika seorang hamba totalitas di dalam mengerjakan seluruh ibadah, total semua, ya. Nggak pakai separuh-separuh, semua badannya dia dikeluarkan ya, ibaratnya apa, mujahadah bil abdan wa mujahadah bil amwal gitu. Semua puncaknya ibadah yang rukun Islam itu di mana? Di haji itu. Karena semua ada di situ. Gitu. Nah kalau kita nggak bisa melaksanakan haji, minimal kita melaksanakan sholat. Gitu. Nah ini ilmu-ilmu hakikat ini sebenarnya ada dan tertulis. Gitu. Ya. Cuman masalahnya tadi mungkin sebagian kita hanya sekedar yang penting sah gitu. Yang penting udah sholat, yang penting udah puasa gitu. Sehingga nggak mendapatkan nilai hakikat. Gitu ya. Nah itu baru hakikat sholat, puasa, zakat, haji.
Ntar ada lagi hakikat nikah. Ya. Itu baru sekedar ibadah. Ntar Allah bukain lagi tuh hakikat yang lain. Ya. Dibukakan sama Allah berbagai macam hakikat alam semesta. Ya, ini futuhat namanya, pembukaan. Allah buka ini, Allah buka ini. Sehingga para aulia Allah itu mereka berbicara itu ya dengan ilmu yang memang khusus Allah berikan kepada mereka langsung tanpa perantara. Ya. Jadi kalau kita sekarang kan ya kita pandangan kita hanya terbatas zahir kan. Lihat guru makan kurma. Lihat guru makan bitih kemarin semangka. Ya kita hanya sekedar oh guru suka semangka, guru suka kurma. Jangan salah. Ya. Ternyata di balik semangka, di balik kurma ternyata ada rahasia hakikat. Apa sih hakikat semangka? Hakikat semangka dinginnya. Apa hakikat kurma? Panasnya. Jadi menggabungkan antara dingin dan panas dalam satu makanan itulah hakikatnya. Makanya nggak mesti kurma, nggak mesti apa? Semangka. Apaan aja bisa. Makan kebuli daging, pakai timun kan. Pakai acar, kan menggabungkan dua hal itu. Sama zikir juga sama, kita tadi baca zikir tuh. Imam Haddad dalam rotibnya itu menyebutkan ya, berbagai macam bacaan. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu. Buat awam seperti kita hanya sekedar ngelihat, ya udah bacanya ya Ali ya Kabir. Enggak, itu penggabungan antara dua hal tadi. Ya. Antara keras sama lembut. Ya, yang aliyu ya kabir, yang lembut yang keras. Terus apa? Ya alimu, ya qadir, ya sami'u, ya basir, ya latifu. Jadi ada kabirnya, ada alinya, ada latifnya gitu. Dimasukin ya latif buat apa? Ya tadi keseimbangan tuh. Makanya jangan heran kalau ada orang baca misalnya suatu amalan di ngarang-ngarang sendiri gitu. Enggak seimbang, panas doang. Jadi bawaannya kesel mulu sama orang kan gitu. Kok saya kesel mulu sih sama orang habis wirid? Padahal kan ala bidzikrillah tatmainnul. Masa baca ratib jadi kesel sama orang? Gitu. Karena ya orang tersebut tidak membacanya dengan hakikatnya tadi gitu. Ya. Jadi ulama-ulama billah, para aulia Allah itu mereka tahu nih ini zikir sifatnya buru udah dingin. Ini zikir sifatnya halus gitu, lembut atau adem gitu. Nah jadi banyak sekali ilmu-ilmu hakikat yang Allah belum bukain sama kita. Gara-gara mungkin kita belum mengamalkan isi syariat gitu. Nah termasuk kitab yang saya baca nih, kitab Hikam, termasuk kitab Nahul Qulub karangan Imam Al-Qushairi ini pun sama berkat daripada futuhat. Ya. Allah bukakan ilmu ini buat mereka karena mereka sudah menjalankan syariat, menjalankan Alkitab dan Sunnah gitu. Lebih hebatnya lagi nanti Allah bukain apa tuh? Allah bukain rahasia alam semesta. Ini daun ini fungsinya apa? Tanah ini gimana? Wah tuh, sampai ada orang menyimpulkan ya tanah kuburan kalau dipakai buat apa tuh? Di depan usaha katanya usahanya sepi katanya. Kok bisa begitu gitu? Begini sebenarnya. Tanah kuburan itu kan tanah orang mati. Ya. Berarti sifatnya apa ya? Mati. Kalau kita taruh di orang yang lagi usaha nyari penghidupan, maka penghidupannya akan apa tuh? Mati. Gitu. Apalagi ditaruh tanah sengketa gitu kan. Makin kacau itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibukain nama Allah ya kita lihat semua luar biasa ini. Enggak ada satu hal tuh yang enggak ada alasannya. Sampai termasuk nih ada ilmu tentang rumah ya. Ilmu tentang rumah ada. Kalau orang rumahnya ngadap barat, bagaimana pengaruhnya sama rezeki ada? Ya ada orang punya rumah ngadap selatan, bagaimana rezekinya itu? Ya. Nah, itu ulama ngebahas itu sampai masalah rumah ngadap mana, sampai tiangnya berapa, pengaruh sama rumah tangga apa itu? Luar biasa itu. Kok bisa sampai sejauh itu? Karena dibukakan sama Allah hakikat segala sesuatu. Cuman ada sebagian hakikat-hakikat yang nggak boleh dibukain sama Allah. Apa itu? Di antaranya hakikat diri seseorang nggak boleh orang buka. Makanya yang dibukain sama Allah ya lewat Rasulullah ya banyak. Contoh hakikat orang yang masuk surga, orangnya begini. Ini si fulan nih min ahli jannah, itu kan hakikat.
Sebenarnya nggak boleh dibuka, cuman Nabi diizinkan dibuka gitu, buat pelajaran sama kita. Kalau orang yang masuk surga tuh kayak dia gitu. Gitu. Ya, jelas ya. Jadi ilmu hakikat ini ya tadi imma itu kita pelajari lewat ungkapan-ungkapan ulama atau langsung dikasih sama Allah. Gitu. Cuman jangan mikirin hakikat syariat dulu dah ya tuh. Gimana wudunya, gimana sholatnya, gimana ibadahnya, itu yang paling penting. Ilmu hakikat mah buah aja udah. Ya. Ilmu hakikat apa? Buah. Jadi jangan mikirin buah, yang penting nanam pohon. Orang kalau nanam pohon fokus nanam pohon ntar numbuh apa? Buah. Tapi kalau fokus ame buah kagak ada pohon. Besok beli lagi gitu. Mendingan udah kita nanam pohon aja udah. Nah ini tadi dikatakan tuh, terkadang ya hakikat ya muncul, tapi gara-gara hati kita ini ada hawa nafsu, ada dosa, ada maksiat, jadi kita nggak bisa menangkap hakikat itu. Makanya kadar si murid bisa nangkap omongan guru itu seukuran kadar kebersihan hatinya. Ya. Kadar si murid bisa nangkap paham omongan guru sesuai kadar kebersihan hatinya. Makin bersih hatinya makin jelas. Makin kotor hatinya makin burak, bahkan suuzon sampai guru bisa jadi gitu. Ya. Salah satu contoh kemarin kawan kita bilang ya, ada salah seorang ustadz bilang, bos saya mah seneng punya penyakit ambeien deh, karena Imam Syafi'i punya penyakit ambeien gitu. Ustadz Andi. Ini sebenarnya gini Zat, ya. Boleh nggak sih kita senang dengan penyakit gitu? Boleh nggak sih senang dengan penyakit? Jawabannya boleh. Kenapa? Yang ngasih penyakit siapa? Allah. Apa tujuan Allah ngasih penyakit? Ngapusin dosa. Gitu. Tujuan itu. Makanya orang yang senang dengan penyakit, dia sudah sampai ke makom ridho, lebih tinggi dari sabar. Kalau dia, aduh, gak enak banget nih. Nah gitu tuh baru sabar. Didiam tuh, ditahan sama dia nggak ngeluh, sabar. Tapi kalau orang, alhamdulillah ya aneh bersyukur banget ini tuh. Kecuali yang nggak boleh, udah sakit nyusahin orang, itu yang nggak boleh gitu. Alhamdulillah nih aneh sejak sakit nih, aneh nggak kerja, ente yang pada kerja semua. Ente ngasih duit ke aneh kan gitu, yang namanya nyusahin orang. Jangan gitu. Ya kan, ada gak orang begitu? Sejak dia sakit, dia nggak kerja, akhirnya bininya yang kerja, bininya yang nyari duit. Kata lakinya, untung gue sakit jadi nggak nyari duit gitu. Nah itu yang begitu jangan gitu, itu namanya sakit yang nyusahin orang lain. Tapi ulama-ulama enggak, Imam Syafi'i begitu. Bahkan banyak ulama yang nggak mau berobat, kenapa? Karena merasa apa yang dikasih sama Allah berupa sakit tadi adalah anugerah dalam bentuk musibah. Ntar kita bahas dalam kitab Tanbihul Muqtarin ya, banyak ulama-ulama yang mana mereka ogah berobat, anti berobat. Gitu ya. Bahkan anti berobat itu dikatakan orang yang paling tawakal. Tawakal tingkat tinggi apa? Orang ogah berobat. Tawakal tingkat tinggi. Gitu. Kalau berobat masih kurang tawakal. Artinya bener gak sih orang berobat? Iya benar. Cuman orang yang nggak berobat itu jauh lebih benar, lebih tinggi lagi makomnya. Gitu. Tapi ya ini jangan sampai salah paham tuh ya. Kalau kita salah paham, ntar kita semua nggak berobat lagi. Tergantung makom ini. Di mana hati kita merasa nyaman, disitulah makom kita. Gitu. Kalau kita dengan berobat nyaman, berarti kita makomnya berobat. Tapi kalau kita berobat nggak nyaman, berarti makom kita nggak berobat. Contoh, kemarin ada yang ini nih, yang apa? Jadi gemuk. Santri kurus banget, atau jadi gemuk. Mending ini doang. Itu sebenarnya penyakit, katanya nggak perlu diobatin. Didiemin aja ntar baik gitu. Kalau orang lihat begini, wah, apa namanya? Jelek gitu, dan sebagainya gitu. Dia buru-buru diobatin sama dia, padahal mah nggak perlu diobatin, didiemin aja ntar gak baik. Gitu. Asal dipantang aja yang larangan-larangannya gitu. Jadi kesannya orang yang berobat itu kadang-kadang dia nggak bersyukur, dosanya lagi diapain. Nah makanya dalilnya apa? Orang senang dengan sakit. Dalilnya Imran bin Husain yang sakit ambeien bertahun-tahun minta sembuh sama Nabi. Ternyata pas sembuh malaikat nggak doain dia lagi. Ditanya, ya Rasulullah, kemarin saya didoain terus sama malaikat, terus sekarang nggak ada doa lagi buat saya. Doain saya biar sakit lagi ya Rasulullah. Genap sakitnya 30 tahun. Minta sakit, dibayangin. Karena apa? Inilah orang yang sudah tahu hakikat
Intinya hakikat sakit apa? Pasti ngampunin dosa, ngangkat derajat pasti. Gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa sih orang-orang dulu itu sakit demen nih? Karena hakikatnya itu, dan orang itu sudah tahu hakikatnya. Gitu ya. Nah, kalau hati kita kotor, kita nggak bisa menangkap itu. Yang kita pikir pokoknya sakit jelek gitu dan sebagainya. Idza lam yu'dzan laka fiha bil idhar. Nah, orang terkadang tidak bisa menangkap hakikat, bisa jadi dikatakan dikarenakan orang yang menyampaikan belum dapat izin, orang yang mendengarkan belum layak gitu. Ya. Yang nyampein kudu dapat izin. Yang dengar juga harus apa? Layak, pantas. Kalau nggak pantas ya tidur gitu. Makanya kita jangan sedih ya. Kalau misalnya ada orang misalnya gitu tidur aja pas ngaji, emang belum pantas. Orang yang pantas mendapatkan ilmu adalah orang yang ketika disampaikan ilmu digirang gitu. Berarti udah pantas. Apalagi diamalin. Nah kalau tidur berarti emang belum pantas gitu ya. Namanya apa? Jidur ya. Tidur. Makanya aneh nggak sedih kalau ada orang pasangan lagi khutbah, ada yang seger nyimak begini seger banget, ada yang tidur gini. Aneh nggak sedih sama yang tidur nggak? Memang makomnya makomun naimin gitu kan. Makomnya orang-orang tidur gitu. Dia belum pantas mendapatkan ilmu belum. Jadi bukan karena dia itu ini, memang belum pantas. Orang kalau udah pantas, ya digirang dapat ilmu. Merasa ilmu itu berharga. Sebagaimana kemarin itu teman-teman ngaji. Tahun lalu sampai jam 2 ngaji. Dari ba'da asar ngobrol sampai jam 2 pagi. Ngomongin ilmu aja. Merbabu. Karena merasa ya kita nggak ada guru di sini. Maka mereka request proposalnya apa? Sebulan sekali itu. Kenapa kok bisa merasa seperti itu? Karena memang mereka udah pantas. Maka saya bilang saya ngajar tafsir, ya belum ada yang pantas ngaji. Makanya ketika saya jelasin mungkin agak ngantuk karena memang belum pantas. Tapi ketika mereka sudah pantas, oh mereka lah orang yang paling haus dengan ilmu. Gitu. Ya. Bahkan pengen ziyadah, pengen nambah begitu. Ya. Makanya kita sebagai pembicara jangan sedih kalau orang nggak dengerin pembicaraan kita. Bisa jadi orang itu nggak pantas. Ya. Atau yang kedua tadi dia nutup diri, langsung ngekat aja misalnya gitu. Misalnya Bang Andi ngomongin pas gitu, pas begini, nutup diri. Udah kita nggak usah banyak ngomong sama dia, udah selesai. Jangan capek-capek kita ngomongin sesuatu yang orang nggak yakin, ya udah memang bukan haknya dia. Gitu. Sama yang yakin-yakin aja gitu. Ya. Daripada kita ngomong capek-capek kan dia nggak dengerin kita, nggak manfaat, ya jangan ngomong sama dia. Mas Eko ngomong mau ya. Ingat ya sih, saya kalau bikin video ya. Jangan dengerin yang jelek-jelek, udah biarin, kita mau berkarya silahkan selama itu baik gitu. Ya. Jangan fokus di orang yang menolak gitu. Jangan fokus di orang yang ingkar. Karena yang nerima banyak itu selesai. Gitu. Ya kan yang tidur berapa nih? Satu kan. Yang pengen tidur banyak. Yang tidur satu, yang pengen tidur. Yang tidur satu, yang lainnya kan seger semua, ngapain fokus sama dia gitu. Terlebih nih orang emang masih kecil, jadi nggak mungkin belum, kalau dengar beginian belum nyambung gitu, belum connect gitu. Jelas ya. Nah itu jadi Ibnu Athaillah mengatakan, maka dalam sebuah ibarat dikatakan oleh Sayyidina Ali, ini cakap nih kalimat terakhir, laisa kullu ma yu'raf yuqal. Enggak mesti semua yang kita tahu kita omongin. Enggak mesti. Nah, ciri orang pinter, dia akan memilah-milih omongan yang paling penting dari yang penting. Gitu. Enggak semua yang kita tahu mesti kita omongin gitu. Ngelihat ikan, Anda tahu nih ikan ini. Padahal nggak ada yang nanya gitu. Ini ikan nilainya dari Thailand. Nggak ada yang nanya. Nggak mesti apa yang kita tahu kita omongin gitu. Makanya saya nih maaf ya, kalau saya lagi duduk saya tipikalnya orang kalau nggak ditanya saya nggak ngomong. Gitu. Kalau nggak dikulik saya nggak bakal ngomong. Tapi kalau sekalinya dikulik sampai subuh saya bahas. Kayak orang berbabu tuh. Kenapa bisa ngomong panjang? Karena mereka pengen. Ya, itu tipikal saya. Jadi kalau ngobrol, kadang ya maaf kalau misalnya nggak begitu respon, bisa jadi karena kitanya juga nggak begitu pengen tahu. Tapi ketika kita pengen tahu dari guru ilmu apa dan sebagainya, saya juga bakal panjang gitu.
Dan yang kedua sesuai dengan tema. Jadi kalau orang nanya sama saya tentang tema yang lagi saya nggak in gitu misalnya, guru gimana Persija gitu, misalnya gitu. Saya lagi nggak ini, saya lagi Persib misalnya gitu kan. Ya saya nggak bakal banyak ngomong gitu. Sama orang ngomongin masalah apa ya, masalah burung kan, saya bukan ahli burung, ya saya nggak banyak ngomong. Tapi kalau mau ngomongin masalah ilmu, saya pasti banyak ngomong gitu. Sampai subuh bisa itu. Ya. Jelas ya. Makanya laisa kullu ma yu'raf yuqal. Enggak semua apa yang kita tahu diomongin. Walaisa kullu ma yuqal ata waktuhu. Enggak semua apa yang ya dikatakan itu tepat waktunya. Ya. Kita ngomong nih, bagus banget apa omongan kita, cuman enggak tepat waktunya. Ya enggak bakal diterima. Walaisa kullu ma ya ata waktuhu ata ahluhu. Enggak setiap apa yang tepat waktunya pas sama orangnya gitu. Omongannya tepat, bagus, cuman nggak pas sama orangnya. Misalnya saya ngomong sama Muntir sama siapa yang kecil-kecil gitu, ini tentang ilmu-ilmu yang dalam misalnya, ya nggak pas orangnya gitu. Maka 3 syaratnya, tidak semua yang kita tahu mesti kita katakan, ya tidak semua yang ya apa namanya kita katakan itu tepat waktunya, dan tidak semua yang tepat waktunya tepat pada orangnya gitu. Ya. Banyak ya, luar biasa. Nah itulah ya sekedar pelajaran kita pagi hari ini melanjutkan yang semalam ya. Tuh. Ya, jadi begitu ya. Makanya intinya ada orang begini, aneh pengen nyari guru mursyid nih gitu. Pengen nyari guru mursyid. Sebenarnya kalau saran saya nggak usah dicari. Guru mursyid itu kita doa aja selesai. Kita minta sama Allah, ya Allah pertemukanlah saya dengan seorang guru yang bisa bimbing saya ke jalanmu ya Allah gitu. Karena kadang kita ketemu, cuman kitanya buta mata kita. Udah anggaplah kita punya guru, itulah guru yang bimbing kita. Nggak mungkin Allah mengarahkan kita kepada seorang guru, melainkan Allah tahu nih guru bisa bimbing kita gitu. Jangan sampai ada ulama besar di hadapan kita, karena pandangan kita mati kita sia-siakan dia. Ya. Karena yang tahu kadarnya emas tukang emas gitu. Kita mah orang awam mah gak ngerti yang mana ulama bener, yang mana ulama-ulamaan. Palingan kita kayak semalam tuh. Ya. Ini ya Ustadz siapa nih? Wah di YouTube subscribernya udah 1 juta gitu. Nah berarti Ustadz apa tuh? Kondang. Ustadz besar, ulama besar. Wah ini Ustadz berapa nih? Wah 6.000 nih gitu. Wah ini bukan guru besar nih kan, nggak alim nih dia. Kalau alim pasti udah 1 juta. Nah ini awam. Ngukurnya pakai apa? Follower, tuh, subscriber. Ada seorang mursyid alim masih banyakan saya followernya gitu. Sedangkan ini yang mursyid yang alim luar biasa jauh di bawah saya. Tuh. Saya guru saya. Ya Hamid kan punya Facebook dulu tuh. Ya. Facebooknya nggak lebih banyak dari saya. Cuman guru saya alim, mursyid. Ya kalau ngukur dari sekedar apa? Zahir ya begitu. Makanya saya bilang tadi, kita nggak tahu yang mana ini orang apa mursyid atau bukan, apa orang alim atau bukan, kita nggak tahu. Serahin sama Allah. Cukuplah tanda-tanda yang Allah sebutkan lewat lisan ulama-ulama lain itu menjadi tanda semakin kita yakin sama guru. Karena yang tahu emas siapa? Tukang emas. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk para guru-guru